wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin, amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Sabilillah Sukiyo, yang semoga kita bersama kulolan panjenengan sedoyo senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tidak pernah putus. Sebagaimana kalau kita mau memikirkan dengan hati yang bersih, nikmatnya Allah tidak pernah putus. Kita bisa bernafas, nikmat dari Allah. Kita bisa duduk tenang di masjid mendengarkan tausiah, nikmat dari Allah. Panjenengan bisa ibadah sholat tepat waktu, nikmat dari Allah. Panjenengan bisa dari masjid punya tempat untuk pulang, nikmat dari Allah. Panjenengan gadah kaki, tangan, meripat, seger waras, semuanya nikmat dari Allah. Sampai ada satu ayat Al-Quran yang berisi tantangan tentang nikmat. Dan panjenengan sampun apal sedoyo. Tapi masalahnya terkadang ayat itu tidak kita renungkan. Tadaburnya cetek. Ngerti cetek? Cetek itu apa? Dangkal. Wis pokok diwoco artine dia ngenangen mari. Padahal perintah Allah itu afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa mereka tidak mau mentadabbur Al-Quran? Tadabbur itu artinya dua, mendalami dan mengamalkan. Kalau ternyata kita terhalang dari dua perkara ini, tidak bisa mendalami, dan setelah didalami ternyata tidak muncul amalan, Allah berfirman apa? Am ala qulubin aqfaluha. Itu ciri hati manusia sing wis kadung mati. Nah maka ada satu ayat Al-Quran yang perlu kita tadabbur, kita renungkan, kemudian diamalkan konsekuensi dan hasil dari ayat ini. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Coba kita ini iseng gitu. Mulai latihan ngitung nikmat Allah, mulai meripat, melek, tangi turu, sampai nanti menjelang tidur lagi, dalam kurun 1 hari saja, itu Allah bersumpah apa? La tuhsuha, gak mungkin kehitung, tidak mungkin terhitung. Nah maka dengan itu jamaah, ketika nikmat-nikmat itu tidak terhitung, Allah tidak minta macam-macam sama kita. Allah mintanya cuma satu, yaitu materi kita saat ini, yaitu perjalanan belum usai. Allah minta apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah sampai mati. Itu yang Allah minta. Allah tidak minta kita kakean reken. Gawe iki, gawe iku, syukuran model ngene, syukuran model ngono. Loh syukuran zaman sekarang itu loh malah ajang pamer. Ajang pamer, mulai haji syukuran. Wih fotonya dicowejer. Ini foto bareng Pak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sudah tidak jadi ya. Ini foto bareng Bapak Menteri ESDM. Bapak Bahlil Lahahahaha. Sudah, fokus.
Nah sudah, terkadang justru sekarang acara seremonial semacam itu justru keluar dari esensi niatannya. Malah jadi ajang pamer. Maka Allah tidak minta yang macam-macam itu. Allah minta cuma satu. Lek ngerti nikmatku akeh, matur suwun dengan cara ibadah sing apik. Salat yang tertib. Ngaji sing istiqomah. Sesekali ditambahi puasa. Kalau Allah beri kemampuan tahajud diistiqomahi. Itulah cara untuk kita itu mengapresiasikan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ada cerita. Dua orang guru dan murid. Yang namanya Syaqiq Al-Balkhi. Itu seorang guru. Dia punya murid. Namanya siapa? Syaqiq dan astagfirullah. Nanti saya ingat sambil cerita. Ini guru sama muridnya. Dua orang podo-podo alime, podo-podo tope, podo-podo ahli ibadah. Syaqiq Al-Balkhi. Maka dia tanya sama muridnya. Kamu ini kalau dapat nikmat apa yang kamu lakukan? Muridnya bilang apa? Ana idza ruziqtu syakartu wa idza muni'tu sabartu. Ini Sugio ini Sugio jelas ini. Saya, kata muridnya Syaqiq Al-Balkhi tadi, kalau dapat nikmat saya bersyukur. Kalau tidak diberi nikmat saya sabar. Bagus apa enggak? Sugio mboten? Sugio mboten? Jelas Sugio. Apa kata gurunya? Hakadha yaf'alu kilabu Balkh. Kalau seperti itu anjing di Balkhan seperti kamu. Terus kadung Sugio loh ya. Enggak bisa direvisi, ini sudah terlanjur ini. Kalau cuma diberi bersyukur, tidak diberi sabar, itu nun sewu nggih, bahasa Jawa alusnya anjing apa? Segawon. Iya. Segawon di tempat kami percis koyok sampean, kata gurunya. Kaget ini murid, wih, ilmu kelas atas ini. Terus muridnya tanya, "Wa anta, kalau kamu bagaimana?" Syaqiq Al-Balkhi bilang apa? Nah, Syaqiq sama muridnya namanya Hatim Al-Asam. Sinten? Hatim Al-Asam. Maka Hatim tanya sama gurunya Syaqiq tadi. Karena ini belajar sama gurunya 30 tahun. Kita belajar sewengi tok ngaku murid. Masya, 30 tahun. Dia tanya sama gurunya, "Wa anta kaifa?" Sementara engkau bagaimana? Kok panjenengan ceritakan kalau saya ini podo koyok? Oh, jangan asasu, astagfirullah. Syawal ya asasu. Kok mirip anjing? Kenapa? Kata gurunya, kalau saya, ana idza ruziqtu athartu wa idza muni'tu syakartu. Sementara saya, kata gurunya, yo ini lo bedone guru karo murid, panggah menangan guru nih. Gurunya bilang, saya kalau diberi nikmat saya berbagi. Saya apa? Berbagi. Bukan cuma bersyukur, takdum nikmat itu. Karena saya tahu apa yang Allah inginkan dari nikmat yang Allah beri. Disuruh membantu orang lain. Wa idza muni'tu, kalau saya tidak diberi, saya bersyukur. Karena ketika Allah tidak memberi, itu artinya Allah menyelamatkan saya dari sesuatu yang akan mendatangkan keburukan. Nah, panjenengan yang nomor 1, nomor 2. Luwau tirosis tunggal. 1 apa 2? Panjenengan kalau dikasih apa yang panjenengan lakukan? Syukur napa dum-dum? Dum-dum napa syukur? Dum-dum. Kalau tidak diberi, bersyukur. Iki roti ini mumpung wis entek panjenengan syukuri ya. Jadi yang tidak dapat bersyukur. Alhamdulillah. Nah, maka dengan itu jamaah, kita tahu nikmat Allah itu banyak sampai oleh Allah dikasih tantangan, le iso ngitung, coba hitungan dan tidak akan sukses. Itu menunjukkan alangkah besarnya nikmat yang Allah karuniakan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah takdirkan kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ada satu ucapan
dari seorang ulama kita yang ucapan itu perlu menjadi bahan muhasabah, renungan. Perlu jadi bahan muhasabah. Untuk saya penting, untuk panjenengan nggih penting. Sehingga dengan kajian semacam ini menjadikan kita itu semangat ibadahnya itu seperti handphone baru saja dicas. Nanti pulang semangatnya tinggi. Besok pagi lemes maneh. Jangan ya. Jadi menjadikan kita semangatnya bagus. Ucapan ini menjadi landasan dari materi kita. Perjalanan belum usai. Begini ucapannya. Yang ngomong Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Allahumma amin. Beliau mengatakan begini. At-tariqu ilallahi tawil. At-tariqu ilallahi tawil. Jalan menuju kepada Allah itu panjang betul. Jadi rutenya itu waduh. Dalam keadaan jalan ini rutenya cukup panjang. At-tariqu ilallahi tawil. Dalane adoh, rutenya panjang. Wa nahnu namshi fihi kasulhafat. Sementara kita ini jalannya model keong. Model apa? Keong. Lek melaku terus sik lumayan masih oke. Keong melaku terus bakal tutup. Ini wis melakune keong kadang-kadang loro mandek. Ya, kadang-kadang kesel yo mandek, leren. Kadang-kadang lagi sumpek, mancing. Mancing apa? Mancing masalah. Nah itulah kita ini. Dalam keadaan kita tahu jalannya panjang untuk meraih garis finish berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang baik, nanti kita ceritakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ternyata jalannya panjang untuk meraih itu, sementara kita melakuni indik, alon, pelan. Kira-kira sampai apa enggak? Sampai apa enggak? Dalam artian yang lain begini. Sing digarap uwake waktune sempit. Beres mboten? Enggak beres. Maka kemudian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan apa? Walaisatil ghayatu an-nasilan nihaya. Maka dengan itu, setelah kita ngerti dalane dawa mlakune alon, maka kita yakin tidak mungkin sampai di garis finish, maka kita merubah tujuan. Harus realistis. Enggak Sugio ngerti realistis. Saya biasa di kampungnya Inggris garain. Di sini bahasa Inggris ngerti. Alah gaya tok. Nanti saya pakai bahasa Inggris panjenengan enggak ngerti. Karena bahasa Inggris saya rada ajaib. Di kamus-kamus enggak ketemu ini, Inggris ngawur ini. Nah sudah, maka kita harus realistis. Lek melaku terus gak mungkin tutup. Terus bagaimana? Arahnya diubah. Tujuan akhirnya dirubah. Walaisatil ghayatu an-nasilan nihaya. Maka tujuan kita bukan memotong pita di garis finish. Enggak. Karena enggak mungkin sampai umure gak dawa, tujuane dawa. Enggak nutut. Umur panjenengan, umur kulo, kekuatan panjenengan, kekuatan kulo, tidak nutut untuk sampai di garis finish. Maka tujuan kita bukan itu. Terus tujuannya apa? Ini loh, endingnya. Panjenengan lihat. Walakinnal ghayatu, tapi tujuan kita yang hakiki, annamuta wa nahnu ala hadat tariq. Meninggalnya kita, walaupun belum sampai, tapi di jalan ini. Ngerti bukan? Jadi walaupun tidak sampai, tapi meninggalnya kita di rel yang benar. Meninggalnya kita di agama yang lurus. Meninggalnya kita dalam keadaan hati tetap nurut kepada Allah. Meninggalnya kita tetap pada tujuan utama, kepingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan radhiyatan mardhiyah. Faham betul? Jadi kalau sampai finish, mungkin apa tidak? Tidak. Maka minimal yang kita inginkan, kita itu meninggal di atas jalan agama Islam ini. Nah itu jamaah, sesuai dengan permintaan Allah. Apa permintaan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih,
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan serius. Tidak boleh guyon dalam urusan ibadah, tidak boleh. Ada saya punya jamaah, tapi yo alhamdulillah wis tobat. Jadi beliau itu termasuk orang kaya di tempat kami. Tapi durung sepiro suge. Durung sepiro. Kalau masakan itu masih apa anggang-anggang apa namanya itu? Setengah mateng masih. Jadi uang lek setengah mateng itu biasanya rada medeni, Pak. Gayane dukur asline cendek. Sudah? Maka begini, ketika mulai ngaji Bulughul Maram di masjid, rutin setiap selesai asar, setiap hari Rebu ba'dal asar. Jam 4 sampai jam setengah 6. Mulai baca belajar kitab Bulughul Maram, dijelaskan segala macam, sampai ngerti rodo akeh. Jawabannya apa? Ndanda. Getun aku ngaji. Loh, kaget saya. Ngaji kok? Getun. Lemari ngaji maling ngerti kabeh ra oleh. Coba wingi ra ngerti lah malah raduso aku jadi. Lu. Terus dia cerita, koncoku lu, ra ngerti halal haram, ra ngerti riba, sowoge saiki. Wis kadung soge baru ngerti. Waduh wis penak kadung soge. Lah kene gak sepiro soge wis kadung ngerti. Lah panjenengan kerso seperti itu. Elak ruwetin menungso model ini ya. Nah, maka dengan itu Allah meminta takwa itu jamaah, tidak macem-macem. Sing tenanan, wayai sholat yo sholat, wayai ngaji yo ngaji sing tenanan, wayai sodakoh zakat yo sing tenanan, ngitungi sing tepak, tidak usah pakai akal-akalan. Itu yang Allah minta dari kita ini, yang serius, tidak boleh setengah. Nah kemudian Allah melanjutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Sekarang saya mau tanya, panjenengan tahu bakal meninggal di mana? Oh mosok, katanya orang Sugio sakti-sakti. Tahu bakal meninggal di mana? Bu, ibu-ibu. Bu. Suami aman, Bu? Aman. Setahu Anda aman, aslinya gak sepiro. Saya tahu suami Anda kok. Bu, panjenengan tahu Bu bakal meninggal di mana? Tidak tahu. Dan ayatnya jelas ya kan? Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sudah ada yang tahu. Bakal mati di mana, modelnya seperti apa, waktunya kapan, dikelilingi oleh siapa. Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Pertanyaan, kalau kita tidak tahu bakal mati di mana, mati seperti apa, matinya kapan, lah kok oleh Allah diwanti-wanti ojo sampai mati kecuali Islam. Kan kita tidak punya kuasa. Wong tidak ngerti. Kita bakal mati seperti apa, urusannya siapa? Allah. Itu rahasia Allah. Itulah jamaah yang menjadikan para ulama, dikatakan di dalam kitab-kitabnya para ulama, satu perkara yang menjadikan ulama kehilangan nikmat di dalam dua perkara. Gak nikmat mangan, kalau saya tadi Masya Allah, jadi mulut masih kepingin, perut sudah tidak cukup, getun saya. Itu para ulama zaman dulu, gak enak mangan, gak enak turu. Panjenengan tahu sebabnya apa? Mereka mengatakan, wa kaifa abhaku wala adri kaifa amutu. Ya apa aku bakal guyu sementara saya tidak tahu mati saya nanti bagaimana. Itu ulama, bukan baru. Ulama. Kalau kita ini baru, astagfirullahaladzim. Nah, ini ulama sing tenanan Pak, ibadahnya mempeng, ilmune mantep. Itu karena ilmunya mantep, dia ngerti, ya apa aku bakal guyu. Bagaimana saya menikmati makanan, bagaimana saya bisa enak tidur, lo aku gak ero bakal matiku koyo opo. Nah, maka dengan itu Allah mewanti-wanti ojo sampai mati kecuali Islam. Sekarang para ulama menjelaskan, ya apa maksudnya? Wong kita ini tidak bisa milih matinya kapan, kita tidak bisa milih matinya di mana, kita tidak bisa milih mati seperti apa. Maka kata ulama, arti ayat ini menyebutkan untuk kita
dua perkara. Nomor satu, untuk senantiasa hati-hati. Senantiasa apa? Hati-hati. Jadi karena kematian itu bisa datang kapanpun kan. Ini misalkan Masjid Sabilillah Sugiyo ini. Tiba-tiba rudalnya Israel lah kok nyasar. Shut. Rudal pirang kilo ini ya. Lah kok nomor kena Sugiyo. Bisa apa enggak kira-kira? Ya gak mungkin lah itu sebabnya ya. Kalau yang lain mungkin masih bisa. Tiba-tiba terjadi apa? Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga mudah-mudahan semuanya sehat dan selamat semua. Amin. Sudah, tapi apapun yang terjadi, kita tidak tahu kan, kalau kematian itu bisa datang kapanpun. Iya benda. Sampai ada satu video bagus sekali. Itu menunjukkan seorang laki-laki metu omah, lah kok balike dinterni ambulan dalam keadaan sudah wafat. Enten boten? Berangkat sawah seger, mulai sawah dipanggul mati. Enten boten? Berangkat olahraga sehat walafiat, mati di lapangan. Enten boten? Berangkat pengajian guyang-guyu, mulai wis kaku. Enten? Hati-hati sing guyang-guyu ini ya. Berangkat guyang-guyu mulai kaku. Nah, karena memang kematian itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan atas siapapun, maka ayat itu meminta kita nomor satu, sing hati-hati. Ojo sembarangan. Jangan sampai ada waktu kita yang terbuang untuk maksiat. Karena na'udzubillah, ada kemungkinan wafat ketika maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Itu arti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Arti yang nomor satu, senantiasa berhati-hati. Bu, nggak ada rencang pas rasan-rasan langsung mati napa mboten? Pas rasan-rasan langsung mati, Bu. Ada, Bu? Oh, enggak ada di sini. Ya mudah-mudahan besok. Amin. Menepok ngerasani langsung mati. Na'udzubillah. Nah, itu makna yang pertama. Hati-hati yo dadi wong urip. Makna yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Arti yang nomor dua, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dan senantiasa memohon ketetapan iman kepada Allah. Karena yang bisa memberi siapa? Allah. Maka ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya tiga. Makna nomor satu bukan untuk panjenengan. Makna yang nomor satu dari non-Islam masuk ke dalam agama Islam. Kulolan panjenengan kan sampun muslim, angge ya? Angge. Makna yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Apa makna yang kedua? Berikan kami kemampuan mengamalkan Islam. Itu lepas panjenengan sholat, maos al-fatihah, diangen, jangan fatihah. Cicilan wayang bayar ya Allah. Di sholat isya iki mbok sing dawa rek imame rek mulai diamuk bojoku maneh iki ya Allah. Macam-macam. Jadi diangen-angen. Nomor dua, ihdinas siratal mustaqim, berikan kami kemampuan ya Allah untuk mengamalkan Islam. Dan makna yang ketiga apa? Tetapkan kami di atas Islam istiqomah sampai wafat husnul khotimah. Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani mengatakan, maka tujuan kita bukannya kita itu sampai di garis finish. Enggak, gak masuk akal, gak mungkin. Umure umat Kanjeng Nabi itu pendek antara 60 sampai 70. Banyak yang meninggal sebelum 60 dan sedikit yang tetap hidup di atas 70. Maka dengan itu kalau maksa kudu sampai di finish enggak. Terus tujuan kita apa? Tetap di atas agama Islam sampai mati. Nah, sekarang begini jamaah. Ada satu ayat Al-Quran. Wis, gak usah akeh-akeh. Satu aja. Kalau panjenengan mau melengkapi, itu dari ayat yang ke-97. Surat Al-Hijr. Surat apa? Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Ayat 97 sampai ayat terakhir. Ayatnya begini. Tapi nanti intinya cuma satu. Terus panjenengan, sing sirai mboten gampang apal, nggak usah ruwet-ruwet.
Panjenengan apal satu saja Al-Hijr 99. Wes iku tok. Al-Hijr pinten? 99. Tapi untuk penjelasan saya awali mulai 97. Allah berfirman begini. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan kami, kata Allah, tahu bahwa panjenengan itu Nabi Muhammad, dodo panjenengan nyesek. Dikarenakan apa? Omongan orang-orang kafir-kafir itu. Dilokne tukang sihir, dilokne tukang syair, dilokne pembohong, dibilang orang majnun. Majnun apa? Gila. Dan Allah mengatakan, jangan khawatir Muhammad, saya tahu. Saya tahu, kata Allah. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sumpah panjenengan Allah tahu. Karena omongan musuh-musuh dakwah ini. Kemudian ayat yang ke-98 Allah ngasih obatnya. Lek gampang sumpek, gampang baper. Ibu-ibu loh, Bu. Temen pasang status dikira nyindir. Iya. Temen la obah titik gak terima. Temen nulis apa? Iki ngenyek aku. Nah, orang kalau sudah mulai baperan itu kalau bahasa kita tersinggungan, maka ada obatnya. Allah berfirman obatnya Al-Hijr 98. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Sama Allah disuruh apa? Disuruh wiritan. Disuruh apa? Wiritan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Karena apa? Dengan zikir hati menjadi tenang. Kita mau nggih? Nah, kemudian ayat yang ke-99-nya. Ini ayat yang terakhir Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka dengan itu ibadahlah kepada Allah sampai kamu datang pada makom yakin. Nah, tapi ada orang salah faham. Wa'bud rabbaka, ibadahlah, ibadahi, senantiasalah mentaati rabbaka, Tuhanmu yaitu Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang sesuatu yakin kepadamu. Sebagian orang salah faham. Yakin itu dianggap derajat di dalam Islam. Jadi ada namanya syariat, terus hakikat dulu, hakikat, terus makrifat, terus yang paling atas yakin. Lek wis sampai yakin berarti wis gak dikongkon ibadah. Karena perintahnya sembahlah Allah sampai datang suatu yang yakin. Aku sampai yakin. Berarti saiki minuman keras gak haram wisan. Pacaran wis ora apa-apa. Rokokan ya apa ya, Pak? Rokokan ya, Pak? Masa haram, Pak? Ya lepas ngaji gini haram ya. Nah, maka kalau Ramadan yang lalu, Pak, Ramadan kemarin, ini selingan. Panjenengan kan menurut saya yang masih ngerokok kan, ya mesti ada lah, kelihatan, bibirnya tuh kelihatan. Kalau saya tutupi biasa aja. Nggak usah langsung, rausa, ketok sudah kelihatan. Yang biasa masih seneng ngerokok itu, panjenengan kan sama Allah ditunjukkan bahwa panjenengan jane lek niat yo iso jane. Mulai subuh sampai maghrib itu loh. Saged mboten ngerokok? Saged? Lah kenapa maghrib sampai subuh kok mboten saged malih? Ada jawaban yang bagus, cerdas. Pak, sampai subuh sampai maghrib kok kuat? Maghrib sampai subuh kok ora kuat? Lah wis ra poso. Ya betul juga ya. Lah maghrib sampai subuh wis gak poso. Yes, terus nih Pak, mudah-mudahan sampean sedot rokoknya beluke metu sak nyawamu. Allahumma sing amin ketara ngerokok. Nah, sudah. Maka kita lanjutkan hadirin.
Ada orang salah faham. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah sampai datang suatu yang yakin. Mereka menganggap yakin itu makom, level, derajat. Jadi mereka menganggap kalau sampai derajat itu wes gak diwajibkan ibadah. Padahal yakin di dalam Al-Hijr 99, panjenengan buka tafsir Ibnu Katsir, panjenengan buka tafsir Jalalain, panjenengan buka tafsir Al-Munir, panjenengan buka kitab tafsir apapun, arti yakin di situ artinya kematian. Napa? Karena kematian itu sesuatu yang meyakinkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka maksudnya Allah ibadah ojo pedot, ojo mandek sampai panjenengan wafat. Nah sekarang kan Ramadan sudah selesai, gitu apa nggih? Ramadan itu jamaah sekolahan. Ramadan itu apa? Sekolahan. Jadi tantangannya, perangnya, gelute itu bukan di bulan Ramadan, tapi setelah keluar dari Ramadan. Karena Ramadan setan diapain? Tidak usah ngelihat saya, biasa aja. Ramadan setan dibonto, dibelenggu. Kemudian di bulan Ramadan neraka ditutup, surga dibuka, malaikat awe-awe. Ayo mas, sabilillah mas, ayo mas, terawih mas. Sampai 10 terakhir sarawih, jam 2 bengi mas, kurang kerjaan mas, ayo mas, Masya Allah mas. Nah, jadi saking semangatnya, tapi bukan Ramadan tantangannya. Karena di bulan Ramadan, jangankan panjenengan ahli masjid, sing ra tau nang masjid itu loh, imamnya kalah cepet. Imam belum datang, sudah datang dia. Sampai bingung, sopo iki? Ojo-ojo setan ditaleni ucul nang masjid. Nah, sampai orang itu kaget ngelihat ini kok gak tahu muncul moro-moro Ramadan langsung. Tapi tidak apa-apa, karena Ramadan bukan tantangan. Loh, Ramadan ibadah yo pantes, nggih apa nggih? Ramadan ngaji yo pantes, nggih. Ramadan terawih biasa, Ramadan sedekah yo normal. Ramadan poso yo wajib, kan begitu. Tapi tantangannya setelah Ramadan, karena perjalanan kita belum usai. Perjalanan kita sampai kapan? Mati. Sampai mati. Nah, sekarang jujur nggih, jangan bohong. Masjid tuh ini. Bohong wis dosa gede di masjid, dosane gawat deh. Angkat tangan yang tanggal 1 Syawal pas riyoyo iso maca Quran sak juz, angkat tangan. Angkat tangan. Pas riyoyo entuk sak juz, angkat tangan. Enek alasannya akeh dayoh barang. Gak ngaji, gak usah alasan. Akeh dayoh loh. Akeh dayoh, kabeh akeh dayoh. Nah, ini artinya kalah di hari pertama sudah. Nomor 2. Angkat tangan yang malam takbiran tetap terawih 11 jangkep. Berapa? Loh, bukan beriak saya, Pak. Tapi hati-hati ya, daripada riak nanti kan malah hilang pahalanya ya. Tapi ini kan pertanyaan saja untuk kita introspeksi diri masing-masing. Yang malam Idul Fitri, orang lain sibuk takbiran, panjenengan tetap saged terawih. Tapi kalau di luar Ramadan namanya apa? Tahajud, qiyamul lail. Tapi bukan cuma witir, lek witir tunggalnya akeh, jangkep 11, angkat tangan. Nggak sempat, bagus banget. Panjenengan kok kisami kalian kulo. Itu nomor 2. Nomor 3. Kalau ini insya Allah banyak ini, karena ini salah satu ibadah yang kita sudah mulai terbiasa. Alhamdulillah. Siapa yang puasa Syawalnya sudah beres? Ini anti sombong kayaknya. Ini asli nih. Ini mutawadhiin semua ini. Orang-orang tawadhu kabeh ini. Saya tadi pagi rencana puasa. Mulai rencana, wis niat Pak. Tapi niatnya dicatat baik Gusti Allah ya. Sudah niat, mulai subuh tidak makan saya. Berangkat pengajian, dijemput adik beliau. Sampai tempat pengajian, minumannya tidak saya sentuh sama sekali. Wes muqaddimah enak, sudah menjelang 6:30. Masakan sarapannya mulai tercium. Masya Allah. Biasanya di masjid itu soto. Lah saya lek soto lek swaleh ya. Hari itu kok rodok bedo ambune. Saya tanya, apa menunya pagi ini?
Gulai kambing Ustaz. Langsung tak umbi banyune bismillah. Batal rapopo sing penting entuk gulai. Nah ini coba. Jane entuk gara-gara baunya gulai langsung rusak ini. Nah, maka itu pertanyaannya untuk kita sekarang. Siapa yang setelah Ramadan amalannya, nun sewu nggih, kalau percis seperti Ramadan, tidak mungkin. Tapi minimal, yo tetap ngaji, tetap poso, tetap tahajud, tetap enek sodakoi, tetap baca Al-Quran, zikir pagi dan petang tetap dibaca. Karena Ramadan itu ngelatih kita untuk bekal 11 bulan ke depan. Maka Ramadan ini sama Allah kita ditoto, Pak. Ditoto betul. Nah, sekarang kemudian ada pertanyaan, Ustadz. Ini pertanyaan ketika kami kemarin di Jombang. Ada yang tanya begini, Ustadz. Saya ini kan kudu wong nganggur. Kerja. Kadang-kadang tengah-tengah kerja ketemu klien, ketemu temen, ketemu partner kerja. Sing gak mesti wong apik terus. Sementara tadi Ustadz mengatakan 24 jam kudu apik supaya wafatnya husnul khotimah. Bagaimana tips untuk saya? Saya bilang yang jawab bukan saya. Ini jawabannya para ulama. Pegang 2 perkara, insya Allah husnul khotimah. Pegang berapa? 2 perkara. Karena akhir perjalanan kita itu, Pak, kepinginnya husnul khotimah. Nah, maka kata para ulama, gak usah ruwet-ruwet kakean tips. Aduh, kita ini waleh. Panjenengan kalau mau tips, buka Google tips KB isinya itu. Tips hidup sehat. Tips bangun cepat. Tips nikah lagi tanpa dimarahi istri. Wes tips kabeh. Kakean tips. Maka kami di yayasan sama teman-teman itu ndak pernah bikin konsep. Ala konsep. Kita bilang apa? Konsep di Google wakeh. Yang ndak punya apa? Eksekutor. Kewabe konsep rene sing melaku. Ya podo ae ya. Nah, maka para ulama mengatakan 2 kunci singkat dan ringkas untuk jaminan husnul khotimah. Biar kita sampai di akhir jalan dalam keadaan tersenyum. Allahumma amin. Nomor 1. Walaupun amalannya berbeda, tapi ojo sampai kehilangan niat ibadah. Paham betul? Jadi jangan kehilangan niat ibadah. Karena apa? Ndak boleh kehilangan niat ibadah. Panjenengan cek ayatnya. Saya hafal, panjenengan luwe hafal. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kulolan panjenengan Allah ciptakan di dunia. Tujuannya cuma berapa? 1. Disuruh apa? Ibadah. Maka semua aktivitas kita 24 jam, apapun aktivitasnya, mau tidur, istirahat, kerja, olahraga, duduk sama temen, ngajak anak jalan, ngajak istri makan, aktivitasnya apapun, niatono ibadah. Tapi ndak mungkin kan mabuk niat ibadah. Ndak mungkin kan duduk di alun-alun delok wong wedok tari zumba. Bu tasik tumut zumba, Bu. Ibu-ibu ini kelihatan sugih. Enten tari zumba mboten ten ngriki? Enten, Bu. Panjenengan tumut. Terus niku pas nari zumba niku ndamel gamis napa ndamel legging? Legging. Masya Allah. Terus kathah tiyang ingkang ningali, Bu. Astagfirullah. Lanjut. Gak beres-beres ini. Nah, sudah kan, tapi tidak mungkin orang maksiat niat ibadah. Panjenengan tahu? Di salah satu negara Eropa, mungkin Pak Haji Bagio ingat, saya lupa, pokok negara Eropa. Ada hacker, tapi dia petugas bank. Itu orang-orang di negaranya, sing soge itu, rekening mereka dicolongi $1. Itu viral di Google di zamannya. Panjenengan cek di Google, pencuri berhati mulia. Jadi ini pegawai bank, gara-gara saking mangkele sama orang-orang kaya sing gak tahu sodako, ngelihat orang miskin tidak tergerak, sampai orang kaya itu uangnya apa? Dicuri. Dalam keadaan wong soge itu gak kerosong, dijukunya berapa? $1. Uangnya mereka jutaan dolar. Bahkan mungkin untuk mereka yang gak ngerti riba, ala bungane luwe akeh timbang sing dicolong.
Tapi nyolongnya istiqomah, Pak. Walaupun sedikit, lama-lama jadi. Dan panjenengan tahu uang itu dipakai apa? Sama pencuri tadi. Bangun sekolah di tempat-tempat kumuh. Bangun rumah sakit di tempat-tempat kumuh. Sampai pada akhirnya ketangkep. Dan yang dicuri jumlahnya fantastis dalam keadaan wong sugih gak kroso. Orang kaya ini tidak terasa. Tapi tetap dia dihukum. Kalau tidak salah. Astagfirullah. Nanti mudah-mudahan saya ingat sambil ceramah ini. Nah, tapi kan tidak mungkin kalau orang Islam nyolong niat ibadah. Kan tidak ada. Minimal niat ibadah itu untuk perkara-perkara yang mubah. Gimana Bang Gid? Olahraga hukumnya apa? Ya tidak wajib, ya tidak sunnah. Olahraga itu mubah. Tergantung keadaan. Lek gak olahraga nggarai kesel cepet mati, ya malah jadi dianjurkan, diperintahkan. Nah, tapi olahraga, kerja, nganter anak sekolah, duduk bareng istri, jenguk orang tua, gerapiak sama tetangga untuk perkara-perkara yang mubah. Bisa ndak diniati ibadah? Bisa. Maka aktivitas apapun yang panjenengan lakukan, ojo kelangan niat ibadah. Karena kita diciptakan tujuannya cuma untuk ibadah. Berangkat kerja, ditoto niatnya, Pak. Maka orang Islam itu dikatakan apa? Niyatul mu'min a'zam min amali. Panjenengan tulis ini. Niyatul mu'min a'zam min amali. Niatnya orang beriman itu luwih gede tinimbang amalane. Karena ada amalan kecil menjadi besar karena niat, ada amalan besar menjadi kecil karena niat. Nah, maka sebelum panjenengan keluar rumah, Pak, jangan keburu keluar sak durungin noto niat. Ada ndak kemungkinan panjenengan wafat sebelum balik ke rumah? Kalau niatnya keluar rumah ibadah, maka panjenengan wafat dalam keadaan ibadah. Berarti wafatnya husnul khotimah. Itu cara yang pertama. Panjenengan duduk bareng temen. Iki lungguh karo koncoku, niatnya apa? Yo nyeneng nih konco. Niatnya apa? Kalau ada yang kurang, saya nasihati. Niatnya apa? Supaya saya bisa bergaul dengan orang lain. Niatnya apa? Supaya saya ngerti keadaan teman saya. Kalau ada yang kurang mungkin saya tambahi, ada yang susah saya tutupi. Kan begitu? Ketika panjenengan duduk, pas nyeruput kopi, lah kok meninggal? Husnul khotimah. Karena panjenengan punya niat. Maka diingatkan oleh Nabi Muhammad, innamal a'malu, amalan itu tergantung apanya? Niat. Kerja bisa diniati ibadah. Olahraga goes. Goes? Banyak loh orang meninggal ketika goes. Teman saya di Kediri, goes ke arah Gunung Kelut. Artinya kalau goes ke Gunung Kelut, itu kan awak ayo sehat aja nih. Duduk, istirahat di pos kedua atau pos ketiga? Pos kedua. Duduk, nyumet rokok. Subhanallah. Rokoknya belum habis, nyawa nih wis entek. Blek. Itu kalau dia olahraganya diniati ibadah supaya njogo kesehatan, tapi kok campur rokok tapi. Contoh yang lain aja, gak usah rokok aja. Wis anggapan orang tadi tidak ngerokok gitu aja, moro-moro istirahat, moro-moro geblak gitu kan. Kalau itu olahraganya dia niatkan ibadah supaya fisiknya kuat, le ibadah cek kuat, gak gampang loro, wong yo fisiknya kuat digawe berjuang di jalan Allah, menjaga nikmat sehat, maka wafatnya walaupun goes insya Allah husnul khotimah, menang niat. Cara kedua, jangan putus berdoa. Jangan putus apa? Berdoa. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dungo tak kei. Itu janjinya Allah. Dan kita ini sudah kenal lah kepada Allah. Allah itu la yukhliful. Maka jangan pernah putus. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu kematian dalam keadaan husnul khatimah. Atau doa yang lain semisal Allahumma rzuqni husnal khatimah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kematian yang husnul khatimah. Saya punya paman, dulu kerja di Saudi 15 tahun. Paman saya ini punya sahabat karib, orang Saudi asli.
Asli orang warga negara Saudi. Satu ciri khas yang temennya eruh kabeh dari orang ini. Semuanya tahu. Apa itu? Latah. Tapi latahnya apa? Husnul khatimah. Husnul khatimah. Jadi kaget itu metunya apa? Husnul khatimah. Orang sini latah. Baik. Metunya apa? Binatang. Sing digenarik dokar itu apa? Astagfirullah, pelan-pelan Pak. Masya Allah. Kadang-kadang bukan cuma binatang. Lu nemen kadang-kadang. Ibu-ibu kalau latah apa Bu? Istighfar. Istighfar. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah ini latahnya husnul khatimah. Dan setiap ada kesempatan dalam keadaan sadar, mesti apa? Ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul. Allahumma inni arzuqni husnul khatimah. Terus, dan subhanallah wafatnya hari Jumat, kecelakaan kendaraan dalam keadaan masak mau dibawa ke rumah ibunya. Mau silaturahim ke rumah ibunya, masak sendiri, bawa masakan, menjelang Jumat wafat kecelakaan. Yo walaupun kita tidak kepingin kecelakaannya ya, tapi amalannya itu kan baik. Apa amalannya? Menjelang silaturahim berbakti kepada siapa? Ibunya. Nah, maka berdoa jangan putus, minta sama Allah, ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Karena itulah akhir perjalanan kita. Nah, sekarang panjenengan cek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ayat. Kalau panjenengan pas baca atau pas denger, hati ini kudu greget Pak. Untuk apa? Ya Allah, saya ya Allah. Saya ya Allah. Jadi jangan sampai panjenengan itu pendek angan-angan kepada Allah. Jangan. Kalau berdoa, meminta kepada Allah, sing top sekalian. Maka Rasulullah mengingatkan kita apa? Idza sa'altumullah is'alullah al-firdausal a'la. Kalau minta syurga, ojo nanggung emperane mboten napa-napa Gusti. Emperane mboten napa-napa. Sing penting emperane Lalu emperane gak entuk. Bleset kemana? Neraka. Maka Rasul mengingatkan kalau minta sama Allah ojo cili-cili. Karena Allah itu maha besar. Panjenengan datang ke rumahnya Haji Bagio. Jaluk proposal mek 1.000 ya kecilian. Kalau ke rumah Haji Bagio 100 miliar. Itu baru cocok, pantas. Ini Allah Ta'ala yang memiliki langit dan bumi. Jaluk emperane Gusti. Lu kan jaluk emperan. Dosaku gede lo. Ndak ngerti dia kalau Allah itu ampunannya lebih besar. Nah maka Rasul mengingatkan. Kalau minta sesuatu kepada Allah. Mintanya surga apa? Firdaus. Sampai ada seorang sahabat. Mau wafat. Ketika dia menjelang wafat, sama Nabi Muhammad dijenguk. Terus pas wong lanang ini ngomong apa? Ya Allah, in kana liyadz-dzunub, ya Allah, kalau dosa saya banyak ya Allah. Terus dia bilang apa? Kalau dosa saya banyak ya Allah, fa'akhidni qabla mauti hadha. Hukuman saya ya Allah, sekarang sak durunge mati entekno kabeh saiki. Harapannya dia apa? Kalau sudah wafat selesai, dosane wis entek. Maka dia minta kalau memang saya harus wafat ya Allah, wafatkan saya dengan sakaratul maut yang terberat. Bayarane dosa yang telah saya lakukan. Nabi Muhammad dengar. Apa kata Nabi Muhammad? Wallahi la tutiquh. Demi Allah, kalau seperti itu kamu tidak akan kuat. Tidak akan kuat. Terus Rasulullah ngajari. Apa yang Rasul ajarkan? Rasul mengatakan, Idza sa'altumullah fas'alullahal afiyah. Kalau minta kepada Allah, jalu sing api. Minta tidak dihukum, minta diampuni, minta kepada Allah dirahmati, minta kepada Allah meninggalnya dalam keadaan yang baik, meninggalnya sakaratul mautnya ringan. Itu minta.
Ojo mentang-mentang krasa dosane gedhi, ya Allah menisan saiki ya Allah ben kok mari mati serane apa-apa neh. Lho ora kuat sampean. Dosa sampean kakehan. Ya bukan sampean tok, ya saya juga ya. Terlalu banyak. Nah, sekarang kita mau mengartikan sedikit, perjalanan belum usai dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Panjenengan perhatikan. Kita ini normal Pak, gak usah gaya tok. Saya sama, panjenengan nggih sama, ibu-ibu juga sama. Semua dari kita mesti wedi mati, pasti. Pasti. Ora enek wong sing kate mati ra wedi itu ya mungkin cuma omongan lambe tok. Jangankan kula lan panjenengan, Ibunda Aisyah itu ketika Nabi Muhammad mengatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, orang yang senang ketemu Gusti Allah, maka Allah itu senang ketemu dengan dia. Dikira Ibunda Aisyah arti senang ketemu Allah itu mati, dikiranya mati. Padahal bukan. Maka Ibunda Aisyah langsung dalam tanda kutip protes sama Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, man minna la yakrahul maut. Ya Rasul, kalau panjenengan bilang orang yang benci ketemu Allah, Allah benci ketemu dia, terus siapa di antara kita yang tidak benci mati? Normal ya Rasul, kata Ibunda Aisyah. Maka Rasul mengatakan, Aisyah, arti senang ketemu Allah dan benci ketemu Allah itu bukan mati. Artinya apa? Senang ibadah, senang sholat, senang ngaji, digawe sujud bunga, digawe poso tenang, digawe wiritan atine ayem. Nah, maka ditafsirkan oleh para ulama, panjenengan buka kitab Tazkiyatun Nafs milik Al-Imam Ibnu Rajab, Ibnul Qayyim, Imam Ghazali, gabungan. 3 orang ini tulisannya dijadikan satu. Ketika mereka bertiga menafsirkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, siapa sih jiwa yang tenang itu? Dikatakan oleh mereka, jiwa yang tenang ini bukan ketika mati. Hati-hati, jangan salah paham. Bukan ketika mati, tapi kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu kata mereka bertiga, Ibnu Rajab, Ibnul Qayyim, Imam Ghazali, mengatakan apa? Jiwa yang tenang ketika hidup dipakai ibadah. Orang yang ketika hidup awake digawe ibadah tenang, mati ini tenang. Ayo, kita kalau sholat tenang apa bingung? Krungu adzan, alhamdulillah, ngopo? Lu kok adzan? Mane? Lu kok wis adzan? Panjenengan yang mana kira-kira? Alhamdulillah. Panjenengan tahu ciri orang munafik kalau ngomong bohong tahu ya? Jangan nambah-nambah itu soal ya. Nah, kita subuh aja, subuh. Iki tahajud gak? Tahajud gak? Adzan subuh, Allahu Akbar. Oh, meripat durung lega lu kok wis. Yang mana panjenengan yang termasuk yang gregeten apa alhamdulillah? Bu, gregetan apa alhamdulillah? Saya kalau ibu-ibu yang ngomong kok gak percaya belas ya. Kalau bapak-bapak ini wajah ibadah ini, ketoro ini, surga kabeh ini. Sekarang mau? Sekarang mau? Oh enggak. Ya medeni. Nah, maka kata para ulama, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsun mutmainnah itu bukan ujuk-ujuk moro-moro matine gak kroso, matine gak katik kejet-kejet, matinya ndak pakai ngorok-ngorok, matinya ndak pakai kenceng-kenceng, tegang-tegang, bukan itu. Nafsul mutmainnah, nafsun mutmainnah itu jiwa yang ketika hidup digawe ibadah mutmainnah. Dipakai ibadah kroso tenang. Gampangane indikatornya satu. Niki buat ngecek hati kula lan panjenengan sedaya. Ndak usah tola-toleh. Ndak usah tola-toleh. Gawe awake dhewe. Ini indikatornya.
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang iman itu, kata Allah, ciri iman yang menetap di dalam hati, wonge ayem lek dijak zikir. Itu cirinya orang beriman. Terus oleh Allah dilanjutkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Oleh Allah dibenarkan, memang kata Allah, dengan zikir hati menjadi tenang. Sekarang Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, dalam kitab apa? At-Tibyan, fi adabi hamalatil Quran, Imam Nawawi mengatakan, ajma'atil ummatu ala anna afdhala dzikri tilawatul Quran. Para ulama sepakat, mereka berijma' bahwasannya zikir yang paling afdol itu adalah tilawah Al-Quran. Nah sekarang nun sewu, lek dijak ngaji kuat pinten jam ngaji Quran, sanes pengajian kados ngeten niki. Panjenengan lek ngaji Quran, duduk di masjid damel dampar, apa dampar itu namanya apa? Iya dampar, ya dampar, Quran dibuka, terus panjenengan ngaji. Kiat pinten jam? Setengah jam. Kenapa? Sebelum waktunya sholat. Enggak, misalkan ini ngaji yang memang waktu khusus untuk ngaji. Biasa kuat berapa menit? Setengah jam. Ya normal ya, kita kan manusia biasa. Nah cuma kata Utsman ibnu Affan, lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum. Le ati panjenengan resik, ora tau waleh maca Quran. Itu kalau hatinya bersih. Tapi kalau dipakai baca Quran, 1 menit aman, 3 menit mulai titik siji apa loro. Nanti masuk menit ke-7, gulune mulai kaku. Masuk menit ke-10, ya lek nutuk, biasanya gak sampai 10 ya. Masuk menit ke-10 mulai. Kenapa begitu? Karena hati kita memang yang belum mutmainnah. Hati kita belum bersih. Nun sewu nggih Pak, Bu. Kalau masih seperti itu, jangan sampai janjian dengan malaikat maut. Wes ojo janjian, batalkan perjanjian. Misalkan malaikat maut bisi meniasar. Panjenengan bilang, ketua takmir disi ae. Iya, misalkan gitu. Ketua takmir saya, aku ulan ngarep. Lah kok apa jala ulan ngarep? Atiku durung resik. Ketua takmir ketoke srawesi wis siap ketoke. Sampai siap ya. Oh ya bahaya ini. Nah sudah. Maka itu indikator paling gampang kita ini nafsun mutmainnah atau tidak. Dicek pakai Al-Quran. Kalau memang belum bisa banyak baca Quran, tidak usah kecil hati. Maka ada 3 perkara yang perlu panjenengan dan saya lakukan supaya meraih nafsun mutmainnah. Nomor 1, akeh tobat. Dan orang tobat itu Pak, bukan aib. Ada orang disuruh tobat, Mas, tobat. Wait! Kaget. Itu harapan saya memang. Ada orang disuruh tobat Pak, jerit Pak. Loh, sampean kira aku mari lapo? Dikon tobat sih loh. Ngawur sampai nih. Bayangin, ada orang disuruh tobat ngamuk. Enten boten? Ada. Kalau ucapannya ulama bilang apa dalam kitab Min Akhlaqis Salaf? Orang zaman dulu, kalau temennya ngomong kepada dia, ngomongnya apa? Ittaqillah. Mas, sing wedi marang Gusti Allah. Itu orang zaman dulu ngomong apa? Jazakallahu khairan, matur suwun, karena diingatkan. Orang zaman sekarang dibilang ittaqillah, Mas, sing wedi marang Gusti Allah. Rupamu.
Loh, kok kira aku rawat dia? Nah, subhanallah. Itu kalau dikaitkan dengan takwa. Tapi kalau tobat seperti tadi. Jadi seakan-akan tobat itu hanya untuk orang yang merasa telah melakukan dosa besar. Padahal perasaan gak perlu tobat itu perlu ditobati. Ayo, sing ngerasa awake gak perlu tobat. Tobat lu aja kali, gue enggak. Loh. Orang yang merasa dirinya ndak butuh tobat, itu perasaan itu perlu ditobati. Karena dia merasa tidak punya dosa. Maka nomor satu, lek mulai kroso ngaji Quran ilang nikmate, banyak tobat. Yang kedua, yang perlu dilakukan, panjenengan minta kepada Allah, ndonga, ya Allah, berikan kepadaku nikmatnya keimanan, berikan kepadaku nikmatnya ibadah. Itu minta sama Allah. Yang nomor tiga, ini penting, dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak bisa. Anda tahu ucapannya ulama tentang istiqomah apa? Istiqomah itu tidak akan muncul kecuali dengan kedewasaan. Dan kedewasaan itu tidak akan muncul kecuali dengan paksaan. Jadi orang kalau kepingin istiqomah, mau tidak mau kudu makso. Maka ngaji, dipaksa Pak. Tidak ada waktu Ustadz. Bukan tidak ada waktu. Mungkin salah prioritas. Panjenengan lebih memprioritaskan yang lain dibanding Al-Quran. Bukan tidak ada waktu. Mungkin Allah memandang panjenengan belum pantas dapat keutamaannya Quran. Sehingga bagaimana? Dipaksa. Kalau bahasa orang sekarang, habit. Ngerti apa orang habit ya? Habit itu kelinci itu. Oh, rabbit, Masya Allah, saya kira habit ya. Habit itu membentuk kebiasaan. Dipaksa. Maka kalau dipaksa, insya Allah yang terjadi apa? Pembiasaan. Kalau sudah biasa, karinoto niat. Itulah kenapa di pondok-pondok itu pendidikannya bukan sukarela, tapi dengan cara apa? Paksa. Wajib poso Senin Kemis, wajib zikir pagi dan petang, wajib sebelum tidur baca Al-Mulk, wajib bangun tidur jam 3 malam, wajib membersihkan kamarnya. Tujuannya apa? Agar di masa pendidikan itu muncul kedewasaan yang diawali paksaan, akhirnya istiqomah. Nah, maka saya kasih kesimpulan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesimpulannya begini. Ramadan ini jamaah, sekolahan yang Allah siapkan untuk kita di training seperti kawah candra di muka. Yang dengan Ramadan itu Allah memaksa panjenengan ibadah dalam tanda kutip. Allah memaksa panjenengan untuk dusone entek dalam tanda kutip. Allah memaksa panjenengan untuk memaksimalkan potensi yang Anda punya dalam tanda kutip pada kalimat paksaan tadi. Setelah Ramadan selesai, ujiannya baru dimulai. Sekarang ini malam sudah masuk malam 18. Tadi siang 17, ini malam 18. Nah, sekarang mulai kita muhasabah nanti menjelang tidur. Ya apa yo? Dapat 17 hari di bulan Syawal ini, apa amalan Ramadan yang masih tersisa? Karena kita ini wis kadung gak mati di bulan Ramadan. Berarti apa? Ada kemungkinan mati di bulan-bulan ini. Kalau ada kemungkinan mati di bulan-bulan ini, maka ingat, perjalanan belum usai. Apa ending perjalanan kita? Ada 3. Nomor 1, wafatnya husnul khotimah. Nomor 2, wafat di atas jalan agama Islam. Yang ketiga, wafat dalam keadaan hatinya nafsun mutmainnah. Bagaimana meraih semua itu? Indikatornya 1, lek atine digawe ibadah kroso ayem nopo mboten. Kalau dipakai ibadah ayem, dipakai ibadah tenang, dipakai ngaji terasa nyaman, itulah nafsun mutmainnah. Maka insya Allah wafatnya pun akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, terus tadi kunci husnul khotimah secara singkat 2. Nomor 1, jangan kehilangan niat ibadah di setiap aktivitas.
vita. Jadi panjenengan ngelakoni nopo mawon diniati ibadah lillahi ta'ala. Yang kedua, jangan lupa banyak memohon dan berdoa kepada Allah. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan di pengajian malam hari ini. Apabila ada benarnya tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada salah dan kurangnya pasti dari keluputan dan kelemahan kami pribadi. Kami tutup pengajian kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.